Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradi Banu Ramadhani dari Kesehatan Masyarakat B, Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi terkait teknologi kesehatan masyarakat Islami dengan mengangkat judul proposal penelitian dari pengelolaan limbah POPs dengan teknologi plastik biodegradasi. Saya berterima kasih atas dosen pengampu mata kuliah Teknologi Kesehatan Masyarakat Islami. Yang pertama, Ibu Nildawati SKM MKes Epid. Yang kedua, Bapak Yudi Adnan SKM MKes dan Ibu Rimawati Aisyah Darang SKM MPH. Langsung saja yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu mengenai submateri. Adapun bab 1, saya menjelaskan terkait latar belakang, tujuan, sasaran, dan luaran yang ingin dicapai dari metode penelitian saya kali ini. Yang kedua ada bab 2 yaitu isinya terkait tinjauan pustaka, teknologi dalam Islam dan keterbaruan teknologi dari proposal penelitian saya. Yang ketiga yaitu ada metode pembuatan, prosedur kerja, dan ilustrasi teknologi. Dan yang keempat ada kelemahan serta kelebihan dari produk teknologi yang saya buat. Dan yang kelima atau yang paling terakhir ada estimasi biaya atau dana yang dikeluarkan untuk membuat teknologi saya. Langsung saja yang kedua yaitu kita harus mengetahui apa sih itu biodegradasi. Jadi biodegradasi ini atau bioremediasi merupakan plastik yang dapat kita uraikan kembali dari mikroorganisme tanah secara alami menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Adapun biodegradasi ini atau plastik bag hanya membutuhkan 12-24 bulan untuk bisa terurai dengan sempurna. Jadi persisten Jadi biodegradasi ini merupakan salah satu limbah atau limbah yang dapat diurai kembali. Terus yang diolah untuk menjadi plastik ini adalah persistent organic pollutants atau biasa kita sebut dengan POPs, yaitu senyawa organik yang tahap terhadap fotolitik degradasi biologis maupun kimia. Selanjutnya di sini ada proses pengolahan dari limbah POPs ini. Adapun POPs ini kita harus mengetahui apa singkatan dari POPs. Jadi POPs itu berasal dari singkatan dari Persistent Organic Pollutants. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2009 tentang pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants ini ada bahan yang dikategorikan sebagai bahan-bahan yang tercemar organik yang persisten. Ada bahan-bahan yang betul-betul menjadi organik polutan atau lebih dikenal dengan POPs ini. Makanya saya mengangkat judul dari limbah POPs agar bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui atau bagaimana cara kita mengetahui cara kerja atau cara mikroorganisme ini menjadi limbah POPs. Dengan begitu, POPs ini dikenal sebagai mikroorganisme yang memiliki sifat beracun, terurai atau bisa melalui udara dan air. Terus spesies ini dapat melintas dan dari batas internasional serta tersimpan jauh dari tempat pelepasan. Baik, selanjutnya di sini saya masukkan bagaimana persentase jumlah sampah di Indonesia. Yang saya ambil ini berdasarkan tahun 2019. Dari sektor industri, adapun Green Patch Indonesia peningkatan di sektor industri ini
terkait sampah minuman yang ada di Indonesia itu sebesar 22,74% selama semester pertama pada tahun 2019. Adapun yang kedua yaitu mikroplastik laut yang sudah tercemar oleh air laut ini di kisaran 30 sampai 960 partikel per liternya. Terus yang ketiga, di sini ada sampah belanja selama pandemi COVID-19. Jadi selama berlangsungnya pandemi COVID-19 ini ada banyak sekali manusia yang betul-betul membutuhkan barang-barang serta dengan begitu banyak sekali peningkatan sampah-sampah dan itu masih menjadi permasalahan baru yang muncul di lingkungan pada saat masa pandemi ini. Yang keempat yaitu pada tahun 2020 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa data timbunan sampah pada tahun 2020 Indonesia mencapai target 67,8 ton. Saya rasa ini banyak sekali dan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia akan membuat jumlah ini terus meningkat karena setiap harinya ada banyak sekali kegiatan serta kegiatan manusia yang membeli barang-barang, pasti itu juga menghasilkan sampah-sampah seperti plastik atau apa. Jadi oleh karena itu, saya mengangkat judul ini sehingga bagaimana demikian manusia makhluk manusia itu bisa bisa memberikan atau bisa ada feedback yang kita dapatkan dari kita membuang sampah misalnya ataukah kita menghasilkan sampah seperti itu. Jadi kita harus bisa betul-betul memberikan feedback dari apa yang telah kita perbuat. Dengan begitu pengolahan limbah POPs ini dapat mengurangi sampah di polutan kota-kota di Indonesia. Selanjutnya proses degradasi ini atau proses bioremediasi terjadi karena ada senyawa yang dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Sumber nutrisinya itu dimulai dari pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Jadi metode teknologi biodegradasi ini digunakan untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari limbah lingkungan yang ada di lingkungan manusia. Selama ini kita mengetahui bahwa pengolahan dari dengan cara dibakar misalnya atau dengan cara pemanasan dalam suhu tinggi itu sebelum dimulai proses dehidrasi, sampah plastik medis ini akan disterilkan demi untuk menghilangkan bakteri serta kuman-kuman di dalam sampah plastik tersebut serta penyakit-penyakit lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam degradasi ini yang pertama Fourier Transport Infrared atau biasa disingkat dengan FTIR. Terus yang kedua ada Scanner Electron Microscopy atau biasa kita singkat dengan SEM. Baik, selanjutnya di sini kenapa teknologi biodegradasi ini saya angkat dan apa sih tujuannya? Jadi tujuannya itu saya sangat berharap pada teknologi ini dapat dan mampu meminimalisir penggunaan plastik pada sektor pertanian, perindustrian, ataupun sektor-sektor lain yang ada di Indonesia sendiri. Dan begitu teknologi ini mampu saya kembangkan dengan dapat menyelesaikan masalah-masalah pada lingkungan atau untuk menghilangkan senyawa mikroorganisme yang ada dari tanah, lumpur, air dan permukaan sehingga lingkungan manusia dapat bersih dan dari bakteri serta kuman-kuman yang ada pada plastik. Adapun sasaran yang ingin saya capai dalam teknologi ini yaitu untuk melindungi manusia dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan tujuan secara spesifiknya itu untuk menurunkan tingkat pencemaran ke tingkat yang lebih bersih, aman serta sehat.
bagi lingkungan dan kesehatan di masyarakat, khususnya di Indonesia. Selain itu, teknologi ini juga dapat memfokuskan untuk penurunan bahan yang tercemar sampai ke tingkat yang dapat dicapai oleh teknologi biodegradasi ini. Selanjutnya yaitu luaran yang diharapkan dari teknologi ini. Terrealisasinya program teknologi ini dari teknologi biodegradasi ini adalah kita mampu mengetahui pengaruh apa sih yang dibawa oleh kegiatan-kegiatan industri dari tekstil misalnya, atau pengaruh apa yang dibawa oleh terdampak oleh lingkungan daerah industri pertanian atau di bidang-bidang lainnya, atau misalkan pertambangan, dan dampak yang dihasilkan oleh dari kegiatan yang akan ditimbulkan. Jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana cara kita mengambil atau menyimpulkan serta mengetahui pengaruh apa sih yang didapat sehingga teknologi ini harus dikembangkan khususnya di Indonesia. Terus di mana pada kegiatan industri tekstil ini mampu untuk memberikan efek secara langsung dan secara tidak langsung. Adapun yang dapat terdampak oleh lingkungan masyarakat. Salah satunya pada pencemaran lingkungan ini, perairan yang dialirkan pada lahan persawahan dan pertanian masyarakat. Adapun selanjutnya materi subbab yang akan saya bahas yaitu di sini mengenai sampah plastik. Jadi sampah plastik itu di Indonesia itu dikonsumsi masyarakat mencapai 1,5 juta ton. Bayangkan, banyak sekali ya. Atau 7 kilo per kapital, termasuk diantaranya sampah yang tidak bisa dilebur di dalam tanah di lingkungan masyarakat. Terus sekitar 800 pabrik yang terlibat di dalam pembuatan produk yang mengandung bahan plastik. Adapun terdapat 60% sampah plastik yang diimpor yang dapat didaur ulang dari 3.000 sampah plastik. Sedangkan 40% diantaranya itu terdapat 10% dan mengandung bahan beracun. Jadi dapat kita simpulkan di sini betul-betul plastik itu sangat berbahaya, dan makanya saya memberikan rekomendasi untuk teknologi ini. Selanjutnya integrasi dalam keislaman dalam teknologi ini, yaitu teknologi ini dapat menanggulangi masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah plastik, pencemaran air, serta estetika lingkungan yang kurang bagus untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan di sektor pertanian serta pertambangan. Selain itu, teknologi biodegradasi ini dapat mengajak masyarakat luas umat manusia untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar atau masalah-masalah lingkungan yang dapat tercemar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 191 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang apa saja yang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Selanjutnya di sini ada pembaruan teknologi dari teknologi biodegradasi ini. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ada dua yang telah pernah dibuat. Jadi adapun judulnya yaitu degradasi limbah medis plastik dengan jamur, dan yang kedua bakteri pengunyah minyak. Di dalam teknologi yang pernah dibuat ini, perbedaan antara teknologi yang akan saya buat terdapat pada limbah yang digunakan. Di teknologi sebelumnya dia menggunakan jamur sebagai
teknologinya, dan itu sebagai pengolahan limbah yang akan mereka buat sebagai degradasi. Pada teknologi yang akan saya buat, saya menggunakan mikroba yang secara alami dan dapat hidup di dalam tanah. Sedangkan teknologi yang pernah dibuat kedua yaitu bakteri pengunyah minyak. Perbedaannya yaitu teknologi bakteri pengunyah minyak ini menggunakan jenis mikroba pendegradasian senyawa pada minyak dalam laut. Penelitian itu difokuskan untuk bagaimana caranya isolasi dan karakterisasi mikroba pendegradasi di laut. Sedangkan teknologi yang akan saya buat itu berasal dari mikroba yang dari limbah POPs. Ya, selanjutnya di sini ada metode pembuatan, prosedur kerja serta ilustrasi teknologi. Tahap pekerjaannya di sini ada 4 tahap. Yang pertama tahap pensusepsian, yang kedua ada tahap plastisir, dan yang ketiga ada pengaturan suhu, serta yang keempat ada tahap pengeringan. Selanjutnya inilah ilustrasi teknologi dari limbah POPs plastik degradasi. Pada gambar ilustrasi yang ditampilkan ini, penggunaan teknologi biodegradasi pada limbah POPs atau yang biasa dikenal dengan mikroremediasi mikroba pada tersebut untuk membersihkan atau menetralkan bahan-bahan kimia yang ada di dalamnya, serta bagaimana cara limbah untuk secara aman atau cara alternatif dalam mengatasi masalah pada lingkungan masyarakat. Teknologi ini merupakan teknologi yang betul-betul sangat ramah lingkungan. Mengapa saya katakan demikian? Karena untuk menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan dari tanah, lumpur, air, atau air di dalam permukaan tanah, sehingga lingkungan manusia dapat kembali bersih secara alamiah. Adapun selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu kelemahan serta kelebihan produk teknologi degradasi ini. Adapun kelebihannya yaitu teknologi ini dapat membersihkan pencemaran hidrokarbon secara permanen. Yang kedua, secara metode lain umumnya hanya memindahkan pencemar dari salah satu media ke media lainnya. Yang kedua yaitu sangat mampu untuk mengurangi sampah pada kota-kota di Indonesia. Yang ketiga, dilakukan pada lokasi tanah yang tidak mengandung zat-zat berbahaya serta untuk pencemaran lingkungan di sekitar lingkungan manusia. Adapun kelemahannya di sini yaitu proses dari teknologi degradasi ini berjalan lambat ketika tidak selalu dicek, atau proyek bioremediasi ini umumnya dapat berlangsung secara lama. Terus yang kedua yaitu kelemahannya hasilnya sulit diramalkan atau mengingat banyaknya mekanisme-mekanisme yang interaksi pencemaran hidrokarbon dengan tanah. Adapun yang terakhir di sini pendanaan. Biaya yang diperlukan pada teknologi ini berada pada rentan 300.000 per 75 ton tanah olahan, tergantung pada kondisi pencemaran lingkungan di masyarakat itu sendiri ya. Harga ini mungkin saya kisarkan mungkin terjangkau bagi teknologi pengolahan lainnya ya. Mungkin bisa mencapai 4-10 kali lipatnya. Adapun jika ingin menggunakan bahan dapur juga bisa, tapi harganya juga lebih efektif, murah, serta bahannya mudah didapatkan.